Melanjutkan kuliah kita Google Meet sore tadi, uh, kita akan membahas tentang gerak radial dan angular untuk partikel masif, dan terakhir akan kita coba bahas bagaimana soal kestabilan. Ini pertanyaannya, seberapa paling dekat antara benda bermassa dengan pusat gravitasi agar masih dapat diizinkan untuk benda yang tadi tes body tadi untuk memiliki orbit berupa gerak melingkar. Kita berpedoman kepada persamaan, sekali lagi kita pada equatorial plane, jadi theta sama dengan pi dibagi 2, sehingga dari matriks Schwarzschild kita bisa dapatkan persamaan itu adalah r dot square plus h bar square. Ini sudah kita bahas di kuliah Google Meet tadi, 2gm divided by c square r minus 2gm divided by r, ini sama dengan c kuadrat k kuadrat minus 1. Nah, di sini k kita adalah berhubungan dengan energi, jadi energi sama dengan k. Lebih tepatnya lah energi adalah k m0 c kuadrat. Dan misalkan kalau saya bicara benda yang tidak memiliki angular momentum dan misalkan at rest at infinity misalkan, maka di sini r dot sama dengan 0 dan tidak punya momentum, maka h sama dengan 0 misalkan, sehingga persamaan ini menjadi at infinity. Maka misalnya infinity kita bisa lihat dari ini sebenarnya r square phi dot sama dengan h ya, dari persamaan sebelumnya. Jadi kalau phi dotnya sama dengan 0 maka 0, atau kalau misalkan saya set misalkan r di infinity, mungkin ini tidak terlalu precise. Kita bisa lihat ini semua akan 0 jika ini 0 karena dia diam, dan di infinity maka ini akan 0 karena dibagi tak hingga, maka 0 sama dengan c kuadrat k kuadrat minus 1, dan akan diterpenuhi maka k sama dengan 1. Jadi k sama 1 adalah kondisi yang akan digunakan jika kita meninjau partikel at least pada keadaan awal itu dari tak hingga. Di sini konsep tak hingga itu berarti sangat-sangat jauh dari pusat massa atau posisi R sama dengan 0. Jadi kita katakan R sama dengan 0 adalah pusat sumber gravitasinya. Baik, nah di sini persamaan kita akan bahas. Sekarang kita pada kasus pertama kita meninjau radial. Radial itulah misalkan kalau saya punya sebuah massa di sini dengan jari-jari R, ini R sama dengan 0 di sini, maka gerak radial itu ya ke dalam atau keluar, jadi pada sebuah garis yang menuju pusat gravitasi. Nah di sini berarti kita punya mengerti apa itu r dot, yaitu kalau partikel kita time lag maka r dot sama dengan r di tau, ini proper time. Tapi karena di radial maka tentu tidak ada gerakan dalam arah phi, jadi phi dot sama dengan 0. Tentu karena kita bicara equatorial motion, maka tentu dari awal sudah kita sudah set dari ini theta dot sama dengan 0. Jadi equatorial motion theta dot sama dengan 0, bahkan lebih jauh theta double dot juga 0. Nah, phi dot sama dengan 0 itu dipenuhi jika h itu 0. Jadi kalau atau jika phi dot sama 0 maka otomatis h juga 0. Sehingga untuk gerak radial ini kita punya persamaan dari di atas, kita punya r dot square r dot square sama dengan, jadi ini akan 0 semua. Ini ada c square k square minus 1, nah tambah square ini plus 2gm divided by r. Lebih jauh kita bisa lakukan ini turun terhadap proper time, jadi di tau terhadap semua ruas, maka sebenarnya do r dot 2 r dot r double dot
ini konstan, maka 0 ketika kontrol proper time ditambah ini sama dengan minus 2gm divided by r square r dot gitu ya. Dan di sini kita cancel antara dua juga cancel out, r dot cancel out, sehingga kita punya persamaan r double dot adalah minus gm divided by r square. Nah, sekilas ini mirip dengan apa yang kita punya dalam gravitasi Newton, seolah-olah nggak ada yang beda antara gravitasi antara Einsteinian dengan Einstein versus Newton. Tapi tentu ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan di sini kita bicara r dot atau r double dot lah turunan r terhadap proper time. Ditahu proper time lah waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak bersama objek yang amati. Sementara kita punya dua tanda kutip waktu di sini, satu waktu proper atau waktu yang diukur oleh pengamat yang diam pada sebuah titik, yaitu t biasa. Itu berbeda. Sementara pada kasus Newtonian, waktu itu absolut, maka waktu yang dibawa oleh objek yang bergerak, yang geodesi yang kita pelajari, itu sebenarnya waktu oleh pengamat yang sedang diam mengamati objek yang bergerak tersebut. Di situ perbedaan. Nah, mungkin kita coba lihat. Kalau misalkan saya tinjau benda jatuh dari keadaan diam, posisi mula-mula misalkan itu di R sama dengan R besar, maka situ kita punya kondisi yaitu berarti pada diam berarti R dot sama dengan 0. Karena dari persamaan yang di atas kita punya, jadi kalau tentu diam berarti dari sini kita tadi punya R dot, sekiranya kita bicara benda bergerak radial ya, maka persamaan kita ikuti sama dengan c square k square minus 1 plus 2gm divided by r. Satu ulang. Dan sekarang ini 0, maka ini 0 sama dengan c square k square minus 1 plus dari kondisinya lah, ini r besar, karena di r besar dia 0. Sehingga disini kita bisa pecahkan persamaan, yaitu k square minus 1 itu adalah minus 1 c square 2gm divided by r. Betul ya? Jadi ini pindah ke sana, minus c square ke bawah dan terusnya. Kalau lebih jauh kita bisa tuliskan di sini bahwa k square adalah 1 minus 1 over c square 2gm divided by r. Atau ya kita bisa tuliskan di situ. Dan kalau misalkan saya masukkan ini k ini, jadi kondisi, jadi bayangkan misalkan kita tinjau di sini benda yang masukkan metrik Schwarzschild saya, yang metrik yang kita gunakan, lantas untuk ini berjari-jari, misalkan Schwarzschild, lantas benda jatuh dari posisi R di sini, bergerak ke sana, gerak radial ke dalam, maka ini K yang terkait. Jadi K itu ingat tadi adalah energi adalah K dikalikan M0 C square. Jadi terkait dengan energi. Jadi K juga berarti sekarang jadi fungsi daripada posisi. Tentu tapi fix untuk pada keadaan awal, jadi pada kondisi awal. Jadi tetap K itulah konstan. Nah, tadi kita punya persamaan R dot square saya adalah ini. Jadi kalau kita masukkan nilai K square ini ke sini, itu bisa dapat persamaan jadi R dot square. Mungkin saya tidak perlu buktikan, ini cukup mudah. Tinggal masukkan nilai K square saya ke sini ya, lantas kita lakukan manipulasi aljabar. Jadi dapatkan angka atau persamaan ini super R minus super R. Nah, ini lagi-lagi mirip dengan Newtonian karena ini bicara konversi antara energi potensial. Jadi potensial berubah jadi kinetik. Di sini ada perubahan potensial dari posisi mula-mula R menjadi R. Tentu ketika mula-mula R, tentu ketika bergerak R-nya lebih cepat dari R. Kalau yang lebih kecil maka ini lebih besar sehingga bilangannya positif ya. Jadi kita bisa dapatkan berapa
kecepatan yang digain oleh karena perubahan diferensial ini. Nah, ini hal analogi yang lain daripada yang analogi satu analogi lagi antara apa yang didapatkan dengan geodesic radial dengan menggunakan solusi Schwarzschild di-compare dibandingkan dengan apa yang kita pahami dari Newtonian. Nah, sekarang kita tinjau situasi yang lebih sederhana, yaitu kalau kondisi awal kita adalah particle at rest di infinity. Jadi mula-mula di infinity, di tak jauh tak hingga dia at rest, maka ini r dot sama dengan 0. Maka di sini kita sudah lihat kata terkait adalah 1. Jadi kalau kita meninjau kondisi di mana saya setting bahwa mula-mula partikel di jauh tak hingga, lantas di studio diam dan dia dibiarkan bergerak mendekati sumber gravitasi. Mungkin ada yang akan protes, harusnya di tak hingga tidak dirasakan gravitasi. Oke, itu semacam idealisasi. Artinya memang tak hingga tapi tidak benar-benar tak hingga, pasti bisa bergerak tertarik oleh gravitasi. Jadi tak hingga sini mungkin sangat-sangat jauh. Oke, nah kalau K1 maka dari persamaan yang geodesik sebelumnya dari kuliah online kita sudah dapatkan, atau mungkin saya terus ulang supaya tidak terlalu gap di sini, yaitu 1 minus 2 mu dibagi R T dot dengan K ya. Maka kalau dari kita tunjuk K1 maka ini berarti dt di tau itu adalah 1 dibagi 1 minus 2 mu dibagi R. Dan juga kita punya persamaan yang lain, yaitu dari persamaan yang yang tadi yang ini. Kalau saya set misalkan k-nya sama dengan 1, maka ini akan 0 ya. Maka saya punya persamaan sekarang r dot square itu adalah tadi apa, 2gm per r, 2gm per r. Tapi ingat kita gunakan mu itu adalah gm dibagi c square, maka ini sama dengan 2 mu c square divided by r, sehingga r di tau saya yaitu r dot ini menjadi, saya ambil solusi yang positifnya itu saya ambil solusi positif. Kalau kita bicara gerakan ini r sama dengan 0, ini sumbu r saya atau r saya, maka r dot positif maka itu bergerak menjauhi pusat, dan r dot negatif itu mendekati pusat, dan kita meninjau gerakan benda yang infalling yang menuju ke pusat tertarik oleh gravitasi. Maka saya ambil solusi di sini yang negatif, sehingga jadi minus 2 mu c square divided by r pangkat setengah. Oke. Nah ini jadi geodesic benda itu kita label dengan x mu sebagai mungkin fungsi proper time ya. Jadi ini geodesic. Jadi ini fungsi t, r, theta dan phi yang melabeli gerakan partikel dalam waktu. Sekarang di sini kita bisa dapatkan dt di tau. Jadi terkait daripada geodesic x mu ini kita juga punya kecepatan 40 mu, itu pada sini adalah di x mu di tau, dan dt di tau nya ini dan di r di tau nya ini, maka dan tentu di theta di tau saya itu 0 karena di ekuator, dan di phi di tau sama dengan 0 karena gerakannya radial. Maka kalau saya nyatakan mu saya dalam terkait dengan gerakan yang barusan kita bahas di atas dalam bentuk matriks, maka itu menjadi 1 minus 2 mu dibagi r pangkat min 1 itu untuk komponen
x0 dotnya, sorry u0 nya, ini u0 saya. Lantas minus 2 mu c square divided by r pangkat setengah, dan 0 dan 0. Nah ini untuk u1 saya, ini u2 saya adalah 0, u3 saya adalah juga 0. Inilah vektor 4 terkait dengan gerakan radial di ekuator saya. Nah sekarang tujuan kita sekali lagi kita mencari x mu ini, maka kita pengen tahu t sebagai tau saya apa dan r sebagai fungsi tau saya apa. Atau untuk r itu juga bisa kita nyatakan r sebagai fungsi waktu yang diamati oleh observer yang dia pada sebuah titik. Ini proper time tau. Caranya adalah dengan melakukan integrasi terhadap ini. Jadi di sini kita dapatkan bahwa ini berarti dt di tau itu adalah yang di atas, maka 1 dibagi 1 minus 2 mu dibagi r, maka kita bisa untuk mendapatkan t sebagai fungsi proton, kita lakukan integral terhadap ini. Nah, yang kita ingin dapatkan sekarang adalah bagaimana dengan r sebagai fungsi tau. Di atas kita dapatkan di r di tau itu adalah yang ini berarti minus 2 mu c square divided by r pangkat min setengah, plus setengah. Maka di tau itu adalah minus r dibagi dengan 2 mu c square pangkat setengah ya, jadi kali silang minus dr. Untuk ini integral, ini bisa dilakukan integral. Sekarang kita lihat di sini, kita set bahwa saat t sama dengan 0 itu berkaitan dengan, atau itu berkaitan dengan r sama dengan r0 misalkan, dan saat t maka itu berkaitan dengan r. Maka di sini kita punya tau minus 0 karena batas integralnya 0 sama dengan integral inilah integral tidak terus karena ini integral somehow akar r ya, maka jadi somehow jadi r pangkat 3/2 up to some constant. Sini berarti 2/3 d yang sama dengan tambah c konstanta. Nah betul ya, jadi kalau diturunkan konstantanya habis dan pangkat 1. Jadi kita bisa dapatkan tau saya sekarang adalah 2/3 1 dibagi akar daripada 2 mu c square. Maka di sini karena minus maka r0 pangkat 3/2 minus r pangkat 3/2. Ini fungsi tau saya. Maka kalau saya membalik menyatakan r sebagai fungsi tau tidak terlalu sulit, kita bisa dapatkan di sini bahwa r0 3/2 minus r 3/2 itu sama dengan 3 tau dibagi dengan 3 tau dikali dengan 2 mu c square dibagi dengan 2 harusnya. Ya, lantas r saya adalah pangkat 3/2 itu adalah r0 3/2 minus 2 mu c square divided by 2 dikali tau, dan terakhir kita bisa lakukan saja sini bagi r sebagai fungsi proper times adalah r0 3/2 minus 3/2 akar 2 mu c square tau pangkat 2/3. Oke, jadi ini r fungsi tau saya. Nah, di sini menarik. Kita lihat saat jika gini, kalau saya set r menuju 0, jadi kalau saya ingin r saya bernilai 0, artinya kalau misalkan saya start dari tau sama dengan
0 itu di R sama dengan R0, jadi start dari sebuah titik di sini. Ini massa saya, lantas ini R0, di sini mula-mula saya lepaskan benda saya, jadi ini proper time 0 dan proper time maka waktu dicatat oleh pengamat yang ikut bergerak bersama benda yang menjatuh. Lantas berapa waktu yang diperlukan agar partikel saya anggap misalkan lubang hitam somehow. Ya, jadi di sini tidak ada massa yang menahan, jadi dia akan jatuh ke dalam. Meskipun di sini akan nanti bicara di sini ada semacam horizon, dan ya terlepas dari itu berapa waktu yang diperlukan dari titik R0 ini sampai ke pusat R sama 0 di sini. Maka kita bisa set ini sama 0. Maka kita dapatkan waktu itu dibutuhkan adalah 2/3 ya yang ini, berarti 2/3 akar R0 pangkat 3 dibagi dengan 2 mu c square. Dan di sini kita lihat untuk finite R0 dan maka T juga tau juga finite, propertinya. Jadi waktu ini dibutuhkan untuk si partikel jatuh dari jarak R0 ke titik R sama 0 itu berhingga. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau saya parametrisasi koordinat R saya terhadap waktu yang diamati. Jadi misalkan ini saya lepaskan sini dan saya misalkan punya sini seorang pengamat yang diam dan mengamati jatuhnya benda saya. Dia akan melihat ini dia akan mengamati jatuhnya benda sebagai labelnya adalah R dan T. Okay. Maka kita bisa tuliskan yaitu di R di T itu adalah di R di tau kali di tau di T. Dan ini sudah kita dapat nanti di atas, yaitu di R di tau saya adalah di R di tau saya ini dan di T di tau saya ini, maka di T di tau di T itu dibalikkan saja itu. Maka saya dapatkan ini menjadi minus 2 mu c square divided by R, ini pangkat setengah dikalikan dengan 1 minus 2 mu dibagi R. Jadi karena itu kan pangkatnya min 1, ini pangkat min 1 maka dibalikan jadi inverse, jadi pangkat plus 1 ya. Oke, nah sekarang saya lakukan integral di sini, maka dt adalah dr minus dibagi dengan ini semua 2 mu c square bagi R pangkat setengah 1 minus 2 mu per R. Oke, ini saya integralkan, dan lagi-lagi sini saya gunakan kondisi ini kondisi secara basisnya adalah saat T sama 0 R itu di R0. Nah, jadi waktu stopwatch mulai dinyalakan oleh pengamat ini, maka itu posisi benda di R0 sini. Nah, integral ini tidak integrasi ini cukup sulit, jadi kita bisa gunakan symbolic manipulation, apakah Wolfram apapun, atau kita tinggal copy paste saja apa yang sudah didapatkan di buku, harusnya itu tidak salah. Maka dapatkan T nya adalah 2/3, cukup panjang. Saya coba sederhanakan supaya tidak terlalu menulis 2 mu c square. Ini kurang lebih sama R0 pangkat 3 minus R pangkat 3 ya. Nah, ini ada suku tambahannya, ini mirip dengan yang tadi, yaitu 4 mu dibagi dengan C akar R0 dibagi dengan 2 mu minus R dibagi 2 mu, dan ada satu lagi tambahnya adalah 2 mu dibagi dengan C ln daripada nilai absolut R dibagi dengan 2 mu plus 1 dibagi dengan R dibagi 2 mu min 1 lantas dikalikan dengan R0 dibagi 2 mu
min 1 R not sorry betul 2 mu plus 1 ini absolut. Nah ini nilainya. Nah menariknya saat saya ingin set misalkan R saya menuju 2 mu, jadi pada saat R menuju 2 mu maka sedangkan T saya itu nilainya tak hingga. Artinya apa? Artinya waktu ini diperlukan. Jadi kalau misalkan saya lepaskan misalkan ini region di mana solid source saya tidak bisa lagi mengcover area ini, jadi ya kalau kita bicara horizon maka ini daerah horizon saya. Meskipun di sini kita belum bicara lubang hitam, tapi analogi nanti ke sana. Dan ini posisi R sama dengan 0 di tengah-tengah daripada horizon lubang hitam. Lantas saya biarkan dari posisi R0 dan sini seorang pengamat, atau bisa saya jauh pengamatnya, jauh di tak hingga di sini. Dia mengamati gerak benda itu dengan mencatat posisinya menurut dia itulah R dan sebagai fungsi proper time. Sebagai fungsi waktu menurut dia. Maka dia melihat benda itu jatuh. Nah, ini benda ini tentu jatuh dia mengikuti apa yang tadi kita dapatkan di persamaan sebelumnya yang ini. Oke, ini berarti waktu tentu R ini adalah R yang betul-betul dijalaluinya ya. Nah, menurut si partikel atau pengamat yang ikut jatuh bersama partikel, waktu ini diperlukan dari R0 ke R sama 0 itu finite, berhingga, itu angkanya tadi yang tahu ini. Sementara waktu yang diukur, kalau misalkan si pengamat ini melihat benda ini jatuh, dibutuhkan waktu menurut dia ya, itu tak hingga agar untuk sampai di sini, karena inilah posisi R sama dengan 2M. Jadi horizonnya di sini. Dan itu tentu ini nanti akan berkaitan dengan aspek lubang hitam. Kalau ya sedikit mencuri apa yang harusnya kita bahas di kuliah berikutnya. Ini menyebabkan kenapa dulu orang Rusia itu menamakan objek seperti ini yang kolaps sebenarnya sebagai frozen star. Frozen star. Karena image itu akan freeze di horizon. Makanya beku di situ. Jadi karena ketika dia mendekati horizon, maka dia seolah-olah tidak bergerak, dia akan berhenti di situ. Karena diperlukan waktu tak hingga untuk sampai ke sini. Oke, itu menurut pengamat di sini. Meskipun menurut si partikel yang jatuh, sekali lagi waktu menurut dia untuk sampai ke sini itu finite. Nah, aspek ini tidak dimiliki dalam gravitasi Newtonian. Nah, sekarang kita bahas kasus kedua, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar atau circular motion ini ditandai dengan R dot yang 0. Tapi sini tentu phi dot tidak lagi 0 sini ya. Tapi tetap kita bicara pada bidang ekuator sehingga theta dot sama dengan 0, dan kita bicara pada theta sama dengan pi per 2. Nah, nanti kita lihat di sini R berapa yang diizinkan agar atau pada rentang R yang mana nilai R berapa agar gerak melingkar ini bisa dipenuhi, atau kondisi R dot sama dengan 0 itu dipenuhi. Nah, landasan kita untuk membahas ini, kita kembali ke persamaan gerak melingkar yang menurut teori Einstein berdasarkan solusi Schwarzschild, yaitu sebenarnya kita sudah punya persamaan d square u d phi square plus u is equal to gm divided by h square plus 3gm divided by c square u square. Nah, sekarang dalam kasus gerak melingkar, maka ingat u itulah seperti r. Maka jika atau di sini r adalah super u, maka r dot itulah min super u kuadrat u dot ya. Maka dipenuhi jika saya ingin r dot sama dengan 0, itu dipenuhi jika u dot sama dengan 0. Oke, u dot sama dengan 0 bisa butuhkan jika r dot sama dengan 0, maka kita butuh u dot sama dengan 0. Tentu u nya kita tidak masuk yang tak hingga ya. Jadi kita pada finite
Oke, ini. Dan U dot pasti U dot lah di U di tau, atau kita bisa lakukan di U di phi di tau gitu ya. Tapi di phi di tau kita tidak nol karena gerakannya melingkar. Jadi ada kecepatan sudut di situ, sehingga agar U dot sama nol maka dibutuhkan jika di U di phi itu nol, otomatis jika di U di phi sama nol maka ini juga akan nol. Sehingga untuk gerak melingkar kita punya persamaan sekarang, yaitu U sama dengan GM divided by H square plus 3GM divided C square. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita kembalikan koordinat U saya ke R kembali, maka ini per R sama dengan, dan saya pilih sini kembali gunakan mu sama GM divided by C square, maka ini menjadi mu C square divided by N square plus 3 mu ini R square gitu ya. Sehingga saya bisa dapatkan dari persamaan ini untuk mencari H kuadrat itu adalah mu C square R square divided by R minus 3 mu. Oke. Nah, jika saya masukkan nilai H kuadrat ini ke persamaan tadi di awal, yaitu yang persamaan dengan menggunakan yang ini, jadi saya masukkan H tadi ke sini dan saya lakukan manipulasi, maka setelah saya di situ mencari nilai K. Jadi berapa nilai K untuk kan itu, tentu sekali lagi kita bicara gerak melingkar maka R dosnya 0, maka mungkin kita bisa lakukan perhitungannya dari persamaan tadi H kuadrat dibagi dengan R square 1 minus 2 mu divided by R minus 3 mu C square divided by R dan C square K square minus 1 ya. Atau saya bisa di sini saya bisa lakukan saya substitusi H kuadrat tadi yang ini, maka saya dapatkan di sini sekarang mu C square divided by R minus 3 mu ya, dikalikan 1 minus 2 mu divided by R lantas minus 3 mu C square divided by R. Mungkin di sini sudah saya kasih misalkan di sini ini jadi plus ya, C kuadrat K kuadrat, atau saya bisa bagi semua dengan C kuadrat, ini cancel, ini jadi 1, ini jadi habis, dan sini saya punya sekarang ini 3 ya, jadi mu R minus 3 mu 1 minus 2 mu R ini 1 plus 1 minus 3 mu per R gitu ya, dengan K kuadrat kurung. Nah, ini bisa saya kumpulkan koreksi ini bukan 3 tapi 2 ya, tadi tidak ketemu, harusnya 2. Oke, ini 2, ini juga ini 2, ini 2 ya. Ini bisa kita kumpulkan menjadi 1, berarti 1 ditambah mu dibagi dengan R minus 3 mu 1 minus 2 mu dibagi R itu K square. Saya lakukan kali silang R minus 3 mu plus mu bagi R minus 2 mu dibagi R minus 3 mu, ini menjadi R minus 2 mu dibagi dengan R gitu ya, dengan K square. Maka K di sini adalah
R minus 2 mu, karena ini kuadrat hilang. Mungkin ya, oke. Di sana K kuadrat adalah R 2 mu square dibagi dengan R minus 3 mu ini R gitu ya, sehingga K sama dengan R minus 2 mu dibagi dengan akar dari R minus 3 mu dibagi dengan R. Kita ambil nilai yang positifnya. Nah, sekarang kalau ini saya bagi dengan R, bawah juga bagi dengan R. Jadi ini dibagi dengan R, maka ini dalam kurung dibagi dengan R kuadrat semuanya. Jadi 1 minus 2 mu per R dibagi dengan akar dari 1 minus 3 mu dibagi dengan R. Oke. Nah, ini leka. Saya ingat tadi kita punya punya batasan, yaitu kalau saya tinjau kondisi K sama dengan 1, itu berarti address di infinity. Nah, sekarang berarti nilai K itu memiliki rentang sesuatu, maka E adalah K M0 C kuadrat. Jadi K itu bernilai di infinity, atau tanda kutip free all, atau ya tidaknya free itu di infinity, maka itu memberikan yang K dan 1. Maka di sini kita bisa lihat untuk bound, jadi keadaan terikat yang bukan free, maka energi itu harus lebih kecil pada M0 C kuadrat, berarti K-nya itu lebih kecil pada 1. Nah, sekarang berarti batas untuk, artinya batas menekatan apa partikel saya itu free atau bounded atau bebas, itulah di K dan 1. Nah, di K dan 1 maka kita punya persamaan. Jadi kalau ini sama dengan 1, maka dari persamaan yang ini kita bisa dapatkan akar dari 1 minus 3 mu per R sama dengan 1 minus 2 mu per R ya, atau 1 minus 3 mu per R itu sama dengan 1 minus 2 mu per R square. Nah, sekarang kalau saya ambil persamaan ini untuk mencari batas-batas ketidaksamaan saya. Jadi saya pengen sekarang K itu untuk bound, berarti K-nya lebih kecil pada 1, atau N-nya yang ini. Maka saya dapatkan pada batas itu persamaan, yaitu yang ini, dan solusinya adalah R sama dengan tak hingga dan R sama dengan 4 mu. Dan yang memberikan nilai K itu lebih pada 1 adalah pada rentang 4 mu R tak hingga. Itu memberikan nilai kita. Ini memberikan nilai berkaitan dengan K lebih pada 1, dan atau ini yang memberikan geodesik yang terikat bound. Nah, kita bisa plot. Saya akan crop saja apa yang ada di buku. Nah, di sini yang ada di textbook, kita bisa lihat di sini ini rasio antara E dibagi M0 per C kuadrat, berarti di sini itu K sama dengan 1, dan memang dia asymptot di tak hingga. Ini di R per mu di tak hingga, maka itu kan kurvanya kan bertemu di situ dengan ini. Sekarang dan ini berarti pada sekitar ini kalau dibuka itu pada nilai 4 di sini ya, nilai 4 mu atau R ya. Nah, sekarang artinya pada lembah yang ini itulah partikel itu terikat. Artinya kalau partikel itu ada pada lembah, maka dia tidak akan kemana-mana. Nah, sekarang kalau partikelnya lebih kecil pada di luar pada 4 mu, maka misalkan ini dia bisa rolling sana dan bisa lepas menuju tak hingga. Itu kurang lebih analoginya. Nah, kita kalau melihat bahan partikel itu, kalau misalkan dari efektif potensial, maka jika energinya di sini misalkan atau pada radius yang ini, maka dikatakan dia bound, artinya dia hanya bisa berosilasi di situ atau diam di titik minimumnya. Nah, sekarang kalau misalkan ini misalkan potensialnya saya jatuhkan partikel dari sini, dari R di luar itu, maka dia menjadi free. Itu ke sana.
Nah, sekarang kita coba lihat, tadi kita sudah dapatkan ungkapan H square. Jadi ini rentangnya dari 4 mu di sini sampai tak hingga, atau lebih kecil pada tak hingga. Itulah diizinkan si partikel itu terikat dengan bentuk orbit melingkar. Oke, lagi diizinkan. Sinilah circular orbit yang bound dimungkinkan untuk terjadi. Nah, sekarang lebih jauh. Kalau misalkan kita melihat dari persamaan lain, misalkan kita punya r square phi dot itu kan h ya. Coba kita lihat kembali di buku, yaitu h, dan kita sudah punya nilai h tadi sebelumnya yang kalau saya square kan berarti phi dot square itulah h square dibagi r pangkat 4, dan ini kalau kita masukkan nilai h yang tadi sebelumnya yang saya dapatkan tadi nilai h kita yang ini, maka saya dapatkan di sini mu c square divided by r square r minus 3 mu. Nah, di sini lihat apa ini divide di tau proper time square, dan karena square tentu ini harus nilai atau positif. Nah, ini nilai positif jika ini kan nilai positif jika r itu lebih besar daripada 3 mu. Artinya jika r lebih besar daripada 3 mu, maka orbit melingkar tidak akan diizinkan. Jadi karena kecepatan sudutnya tidak akan menjadi bilangan real. Nah, seperti kita melihat bahwa dikatakan orbit melingkar itu diizinkan pada rentang 4 mu sampai atau lebih cepat hingga. Tapi misalnya apakah orbit tersebut stabil atau tidak? Nah, artinya kalau stabil itu artinya kalau diganggu dengan sedikit, atau apakah orbit tersebut akan selalu terjadi? Misalkan kita lihat di sini, kalau matematis mengatakan apakah pada kurva efektif potensial terkait itu terdapat nilai ekstremum yang lokal dan bernilai, karena kalau potensialnya itu kita mencari ekstremum kan mencari turunan pertama daripada fungsi yang membentuk kurva potensial tersebut, dan 0 daripada turunan tersebut itu memberikan kita nilai ekstremumnya. Nanti mungkin kita bisa lihat contohnya. Tapi pertanyaannya apakah orbit ini stabil tidak? Misalnya stabil di sini. Kalau misalkan saya punya kurva seperti ini, maka jika partikel di sini diganggu sedikit, maka dia akan tetap di situ. Memiliki orbitnya akan mungkin membesar, mungkin mengecil, tapi akan stabil di sana. Sebaliknya kalau saya misalkan punya kurva seperti ini misalkan datar somehow, ini ekstrem juga, tapi ini tidak stabil karena ketika ada gangguan maka dia bisa jatuh ke sana atau jatuh ke sana, ini tidak stabil. Nah, itu pertanyaannya, apakah semua daripada radius ini itu terkait dengan orbit melingkar yang stabil atau tidak? Nah, untuk menjawab itu kita bisa lihat dari ini fitur yang juga membedakan antara teori gravitasi Newton dan Einstein. Nah, sekarang kita tinjau misalkan kasus Newton, yaitu kalau saya tinjau misalkan dari persamaan, namanya mungkin sama semacam kayak energi mekanik, tapi sebenarnya persamaannya setengah di R. Ya, di Newton gravity itu adanya waktu absolut, maka sini T biasa, dan itu untuk semua format sama square ditambah potensial efektif R sama dengan E, dan apa itu untuk dikte V efektif. Kita bisa kembali ke Lagrangian saya untuk tadi di kuliah online kita sudah bahas, itulah setengah R dot square plus R square phi dot square. Nah, ini plus GM divided by R, dan ini kan minus V. Ini minus V yang murid dari gravitasi. Sekarang efektif potensial artinya kalau saya meninjau gerakannya
terkait dengan sirkular, maka ini semacam kinetiknya di sini, dan ini kita lihat 0. Nah, sini muncul sisi suku yang lain itu setengah r square phi dot square plus gm r plus yang ini r square yang ini semacam potensial efektif kita. Maka kalau saya tuliskan misalkan jadi T min V, jadi jika saya, atau T efektif jika mana bentuk potensial efektif saya memberikan kembali ke persamaan di atas dengan meninjau T-nya itu hanya setengah R dot square saja ya. Maka jawabannya V efektif saya adalah minus GM divided by R lantas tambah H kuadrat dibagi dengan 2R square. Sorry, saya koreksi sini, harusnya ada suku massa M di sini. Tapi ya harusnya sini juga ada M, tapi kalau kita tinjau misalkan unit mass, maka M kemudian kita bisa set 1. Di sini memang plus, tapi kalau misalkan saya bawa ini ke atas, maka sedangkan persamaan setengah di R dt square. Nah, plus yang ini, kalau ini vektornya ini ya, plus H square divided by 2R square yang kita bisa bawa ke bentuk yang ini nanti, lantas minus GM. Sekali lagi ini untuk unit mass, maka M kecilnya jadi 1 R. Ini bersama untuk energi. Jadi ini untuk Lagrangian density, dan ini untuk energi dan terpenuhi. Jadi harusnya ini total kinetik, ini potensialnya terkait, ini energi. Tapi kalau saya meninjau ini kinetiknya hanya ini, maka ini jadi namanya sebagai potensial efektif. Itu efektif seperti potensial. Dan ini di sini ada angular momentum di sini. Nah, menariknya untuk dari Newton yang kita bisa lihat kontribusi daripada suku angular momentum adalah jika H sama dengan 0, maka tentu potensial efektifnya seperti ini bentuknya. Kurvanya akan seperti jatuh ke bawah atau asimptot di sana. Sorry. Nah, sekarang kalau misalkan H, jadi ini H sama dengan 0. Kalau H tidak sama dengan 0, maka ada suku yang menggagalkan partikel jatuh ke tak hingga. Jadi kurang lebih kurvanya akan seperti ini. Bisa tidak terlalu bagus. Seperti itu, kurang lebih somehow. Dan ini kalau H tidak sama dengan 0. Artinya, kalau gambar yang bagus ada di buku, ini harusnya akan nempel di situ ya. Artinya dikatakan H tidak 0, atau bisa kecil atau ya bisa besar. Jika ada H tidak 0, itu akan memberikan akan menggagalkan partikel jatuh ke tak hingga. Dan ini nanti akan kita lihat berbeda dalam kasus teori Einstein. Jadi kita lihat di sini menjelaskan kenapa misalkan ini bumi, ini bulan ya. Kalau bulan itu bisa memiliki orbit yang stabil atau orbit yang lebih stabil kan karena dia memiliki sudut angular momentum. Seandainya bulan itu berhenti bergerak, berevolusi, maka dia akan jatuh gravitasi bumi. Maka itu ini digambarkan oleh hal seperti ini. Jika bulan tidak memiliki angular momentum, maka dia akan tertarik jatuh ke pusat, ke bumi, karena tarik bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan ruang waktu Schwarzschild menurut teori Einstein? Kesalahan kita yaitu setengah dari persamaan geodesik. Saya rasa cukup familiar, bisa lihat ke halaman sebelumnya. H square 2R square 1 minus 2 mu. Sekali lagi kita bicara partikel bergerak melingkar dan pada equatorial plane ya. 2 mu R minus mu C square divided by R C square divided by 2 K square minus 1. Ini berkaitan dengan persamaan tadi sebelumnya ini di atas. Mungkin kita bisa lihat lagi kembali ke sini ya. Seperti itu. Jadi ini saya bagi 2, semua bagi 2. Maka persamaan yang ini. Oke. Nah, maka di sini kalau ini kita asumsikan sebagai energi yang tadi. Di sini kan ada energi di Newtonian. Dan
di sini yang setengah r dot square-nya, maka inilah VF saya. Sama seperti tadi, kenapa VF kita seperti itu? Karena jika saya bicara gerak melingkar, energinya itu berarti total kinetik, yaitu kinetik dalam arah radial dan kinetik dalam arah phi, yaitu minus potensial. Ini potensial, ini kinetik dalam arah terkait dengan kecepatan dalam arah radial, ini kinetik terkait dengan kecepatan dalam arah angular ya, phi. Ini potensialnya, maka itu energi total. Jadi kinetik tambah potensialnya negatif di sini. Nah, di sini sekarang kalau analoginya berarti ini kinetik saya. Nah, ini total potensial efektif saya. Sama sebagaimana tadi, potensial efektif dalam Newtonian itu memiliki suku tanda kutip kinetik dalam arah sudut phi. Oke, maka ini potensial efektif saya, dan saya tuliskan sekarang VF itu adalah minus mu c square divided by r plus h square 2r square minus mu h square divided by r cube. Kita supaya bisa misalkan cocok dengan bersama sebelumnya, kita bisa kembalikan mu menjadi gm divided by c square ya, tergantung itu seperti apa. Nah, kita lihat katanya apakah fungsi efektif, potensial efektif dalam konteks ruang waktu Schwarzschild ini kembali ke Newtonian untuk kasus non-relativistik. Berarti sekali lagi, kasus non-relativistik itu diberikan jika C kita anggap tak hingga. Maka kalau saya kembalikan V efektif saya dalam notasi M besar sini, maka VF saya itu menjadi minus GM R plus H square 2R square minus GM dibagi C square H square R cube, dan ini akan menjadi 0 karena C saya minta hingga, jadi dia kembali ke Newtonian. Jadi kembali ke apa yang kita biasa gunakan dalam konteks gravitasi lemah ya, ini potensialnya H square bagi R square. Nah, sekarang tadi kembali ke pertanyaan kita adalah apakah pada misalkan pada R sama dengan katakan saja 4,1 mu misalkan, ini stabil atau tidak? Artinya kalau diganggu sedikit, apakah dia langsung jatuh menuju 0 atau menuju tak hingga gitu ya? Jawabannya untuk kestabilan kita melihat, jadi potensial efektif kita akan digambarkan dalam menurut persamaan yang ini yang saya bintangi. Mungkin sebelum kita lihat matematikanya, mungkin baik kalau kita lihat kurva yang dihasilkan. Jadi saya copy dulu di buku. Nah, sini kita bisa lihat H bar sini adalah parameter angular momentum mu c ya. Itu untuk nilai. Jadi kita lihat ini sangat berbeda dengan tadi yang menurut Newton. Menurut Newton itu kan untuk nilai H yang kecil sekalipun atau ada saja, maka partikel tidak akan jatuh ke tak hingga karena akan gerak melingkar, cuma mungkin radiusnya lebih berbeda. Nah, sekarang di sini dalam sekilas terlihat berbeda dengan tadi. Kita lihat sini, jika partikel melewati radius tertentu, sini tentu sudah dinaikkan dari H bar 0, H bar ini dan seterusnya, bahkan kita bisa tebak naik ke atas dia akan memiliki profil yang sama kurang lebih. Artinya regardless seberapa besar angular momentum kita, jika pada sebuah radius maka itu akan jatuh eventually akan menuju di singularitas di titik R sama 0. Jadi berbeda sekali tadi kalau kurva Newtonian itu kan ada seperti ini ya, jika H tidak sama dengan 0. Di sini tidak masalah, seberapun H kita besarnya, tetap pada sebuah jari-jari, pada sebuah posisi dia akan jatuh ke sana, meskipun ada gaya yang akan mendorong dia ke tak hingga untuk kurvanya. Nah, sekarang untuk mencari berapa paling kecil, kita nama sebagai innermost, paling dekat dengan R sama 0, stable circular orbit atau ISCO, radiusnya itu berapa? Kita bisa lihat dari
persamaan di efektif di R sama dengan 0, dimana efektif saya menurut teori yang dari source tadi yang ini. Nah, kalau setelah dengan diterap R, saya tuliskan di hasilnya, maka kita akan dapatkan dV efektif di R itu adalah mu c square divided by R square minus R cube plus 3 mu divided by R to the 4th. Maka kalau sama dengan 0, kita punya persamaan yang diberikan itu mu c square R square minus H square R plus 3 mu H square itu 0. Nah, ini persamaan pangkat 2 ya, kita bisa pecahkan karena kita mencari sini jari-jari R yang ekstremumnya. Jadi ini kan titik-titik ekstremum daripada kurva potensial efektif saya. Misalkan ekstremum sini ada dua, misalkan di sini ada maksimum dan di sini titik di sini minimum. Ya, ini maksimum lokal sehingga minimum atau minimum lokal juga mungkin. Nah, solusinya adalah mencari ini pangkat 2, berarti pakai rumus ABC bisa, yaitu R plus minus sama dengan H dibagi dengan 2 mu C square H plus minus akar daripada H kuadrat minus 12 mu square C square. Nah, tentu di sini kita bisa lihat paling dekat itu ketika ekstrem itu 1, itu titik yang ini. Ketika sudah lebih dari 1, maka ada maksimum dan minimum gitu ya. Maksimum minimum. Perhatikan titik saya ini cuma 1 karena tidak ada ya, cuma 1 ini yang memiliki gradien 0. Jadi sekali lagi, kalau kurva V saya plot ini, maka di V di A 0 itu berarti gradien 0, dan ini di sini berarti kurva datar, berarti kan turun. Berarti di lain pada titik ini tidak ada titik yang lebih tinggi dibanding titik yang ini dan sana tentunya. Di sini misalnya di start sini, tentu kalau sana lebih besar lagi, artinya ke sana itu kan lebih rendah. Bisa katakan misalnya semacam titik belok situ. Nah, innermost atau yang paling dalam, innermost radius untuk orbit melingkar sebuah orbit itu berarti saat R plus sama dengan R minus, yaitu artinya ada satu ekstremum, maka ini diberikan oleh jika H square itu sama dengan 12 mu square C square, dan itu berarti H kita nilai positifnya itu akar 12 daripada mu C sama dengan 2 akar 3 daripada mu C. Nah, tadi nilai di sini itu sini ada 2 akar 3 yang ini ya. Maka kenapa sini diberikan 2 akar 3 ya, karena inilah titik terdekat daripada nilai bukan titik tapi nilai habar titiknya berarti di sini. Kalau tarik ke atas, maka nilai R inilah innermostnya, paling dekatnya, paling dalam, innermost paling dalam. Ini nilai H habar terkait ya, di nilai numeriknya. Jadi di sini habar adalah 2 akar 3, dimana habar adalah tadi H dibagi dengan mu C. Nah, sekarang pada jarak berapakah nilai ini dipenuhi? Tentu saat R sama dengan H square divided by 2 mu C square ya, karena ini kan nilai 0 sehingga nilai R nya hanya ini H kuadrat begini, dan ini nilainya adalah berarti 12 mu square C square ya, ini dibagi dengan 2 mu C square, C nya cancel out, mu nya cancel out 1, maka jadi 6 mu atau 6 GM dibagi dengan C square. Inilah titik paling dekat. Jadi lebih dekat daripada ini, maka orbit tidak akan stabil. Misalkan diberikan pada kurva misalkan yang ini, kalau misalkan lebih dekat ke sini, misalkan dia akan tidak stabil, akan tergantung nilai H-nya.
Misalkan kalau saya punya nilai H misalkan lebih kecil pada 2 akar 3 misalkan, atau hal paling mungkin kurang seperti ini, maka dia akan tidak akan didapatkan nilai innermost radius yang orbit sirkular, karena kalau jika H lebih pada ini, maka bilangan ini akan bernilai negatif dan ini akan menjadi imajiner, jadi tidak ada radius yang berkaitan dengan innermost stable circular orbit. Oke, itu untuk kuliah tambahan yang akan diupload di YouTube pada malam hari ini. Terima kasih.